Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen Ibu Tia selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis. Perkenalkan nama saya Kevin Zaki Prabowo dengan NIM 170562470. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis PT Zona Edukasi Nusantara atau Zenius Education. Materi pembahasan kali ini yaitu ada 3 bab, di mana bab A atau pertama terdiri dari 7 subbab. Yang pertama ada atau bab A ada mengenal Zenius, lalu yang kedua di A1 ada memahami sistem Zenius, A2 ada membuat keputusan etis dan mengelola bisnis yang bertanggung jawab, lalu di A3 ada bentuk kepemilikan bisnis, di A4 ada manajemen dan kepemimpinan dalam organisasi, lalu di A.5 ada struktur organisasi, di A.6 ada mendistribusikan dan mempromosikan produk layanan, lalu di A.7 ada memotivasi karyawan. Selanjutnya di bab B ada penyebab kenapa Zenius bangkrut, dan yang terakhir di bab C ada kesimpulan. Masuk di topik yang pertama yaitu mengenal Zenius. Jadi PT Zona Edukasi Nusantara atau Zenius Education adalah perusahaan pendidikan berbasis teknologi asal Indonesia. Zenius menyediakan layanan akses pendidikan dalam format video berbahasa Indonesia yang disajikan secara online melalui website zenius.net dan aplikasi ponsel. Zenius bercita-cita mencetak generasi Indonesia yang memahami ilmu pengetahuan dan cinta belajar, ketimbang menjadi generasi penghafal. Lalu masuk ke topik berikutnya, yaitu memahami sistem Zenius. Zenius sebagai perusahaan pendidikan berbasis teknologi atau edutech mencerminkan hakikat bisnis yang berfokus pada inovasi dan pemahaman lingkungan bisnis yang dinamis. Untuk pasar bebas, Zenius telah mengembangkan model bisnis premium yang memungkinkan akses ke konten pendidikan berkualitas bagi siswa dari berbagai latar belakang. Dengan menyediakan lebih dari 80.000 video pembelajaran dan ratusan ribu soal latihan, Zenius tidak hanya berupaya memenuhi kebutuhan pendidikan di Indonesia, tetapi juga beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen yang semakin bergantung pada teknologi. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana Zenius memahami dan memanfaatkan lingkungan bisnis yang kompetitif, di mana persaingan mendorong perusahaan untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan. Lalu yang ketiga ada dalam hal cara kerja bisnis dan ekonomi, Zenius beroperasi dalam kerangka makroekonomi dan mikroekonomi yang saling terkait. Perusahaan ini tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga berkomitmen untuk memberikan dampak sosial melalui peningkatan akses pendidikan, dengan menjalin kemitraan dengan pemerintah dan institusi pendidikan lainnya. Zenius berusaha mencapai tujuan makroekonomi seperti peningkatan kualitas pendidikan dan pengurangan kesenjangan akses. Selain itu, strategi pemasaran yang agresif dan penggunaan kecerdasan buatan dalam platformnya memungkinkan Zenius untuk bersaing secara efektif di pasar edutech yang terus berkembang. Melalui pendekatan ini, Zenius menunjukkan bagaimana perusahaan dapat beroperasi secara efisien dalam sistem ekonomi yang kompleks sambil tetap fokus pada tujuan sosial yang lebih besar. Masuk ke topik berikutnya, membuat keputusan etis dan mengelola bisnis yang bertanggung jawab. Di sini, Zenius sebagai perusahaan pendidikan berbasis teknologi menunjukkan komitmen yang kuat terhadap etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Dalam upaya meningkatkan akses pendidikan di Indonesia, Zenius telah mengadopsi prinsip-prinsip etis dengan menyediakan lebih dari 80.000 video pembelajaran secara gratis. Hal ini mencerminkan pemahaman Zenius tentang pentingnya memberikan kesempatan belajar kepada semua kalangan, terutama di negara dengan partisipasi pendidikan yang masih kurang signifikan. Dengan menjadikan materi pendidikan yang berkualitas dapat diakses oleh banyak orang, Zenius tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial yang lebih luas. Selanjutnya ada bentuk kepemilikan bisnis. Zenius berdiri pada tahun 2004 oleh Sabda.
nama pendirinya oleh Sabda, lalu ada Wisnu Subakti dan Medi Soeharto. Zenius adalah contoh perusahaan yang berkembang dari model kepemilikan tunggal menjadi bentuk organisasi yang lebih kompleks. Zenius resmi mengakuisisi Primagama melalui penandatanganan perjanjian yang dilakukan pada awal tahun 2022. Akuisisi ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem pembelajaran yang dimiliki Zenius dalam memberikan dampak teknologi yang lebih besar di pendidikan melalui metode pembelajaran hybrid dengan bantuan pengalaman dan jagoan offline yang dimiliki oleh Primagama. Selanjutnya ada masuk ke topik manajemen dan kepemimpinan dalam organisasi. Zenius menunjukkan penerapan prinsip-prinsip manajemen dan kepemimpinan yang efektif dalam menghadapi tantangan bisnis. Zenius juga bisa mengadopsi strategi perencanaan yang matang untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi pasar dan perilaku konsumen. Misalnya, ketika COVID-19 melanda, Zenius dengan cepat beradaptasi dengan menyediakan akses gratis ke ribuan video pembelajaran yang tidak hanya membantu siswa belajar secara daring, tetapi juga meningkatkan jumlah pengguna secara signifikan. Pihak manajemen Zenius juga menerapkan perorganisasian yang efektif untuk memastikan bahwa sumber daya manusia dan teknologi digunakan secara optimal, meskipun mereka harus menghadapi tantangan seperti pemutusan hubungan kerja atau PHK yang nanti akan dijelaskan. PHK tersebut terjadi beberapa kali akibat kondisi ekonomi yang sulit. Lalu masuk ke topik struktur organisasi. Di sini ada struktur organisasi dari Zenius. Zenius sendiri memiliki struktur organisasi yang dirancang untuk mendukung efisiensi dan efektivitas dalam operasionalnya sebagai platform pendidikan berbasis teknologi. Di puncak struktur organisasi, Rohan Monga menjabat sebagai CEO. Di bawah kepemimpinannya terdapat beberapa posisi kunci seperti Chief Financial Officer, Chief Education Officer, dan Chief Human Resource yang memiliki masing-masing tanggung jawab spesifik dalam mengelola aspek keuangan, pengembangan kurikulum, serta manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya masuk ke topik mendistribusikan dan mempromosikan produk dan layanan. Yang pertama, Zenius telah berhasil mendistribusikan dan mempromosikan produk serta layanan pendidikan yang ditawarkan dengan cara inovatif dan strategis. Sebagai platform edutech, Zenius menyediakan akses ke materi pembelajaran dalam format video yang dapat diakses secara online melalui situs web dan aplikasi mobile. Dengan lebih dari 16 juta pengguna hingga Desember tahun 2020, Zenius memanfaatkan saluran distribusi digital untuk menjangkau siswa di seluruh Indonesia, termasuk daerah yang terpencil. Lalu yang kedua, Zenius Ju- eh, yang kedua itu Zenius juga mengembangkan kemitraan dengan berbagai institusi pendidikan dan organisasi, seperti tadi contohnya akuisisi Primagama dan kolaborasi dengan Disney. Tujuan dilakukannya hal tersebut adalah untuk memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan kualitas konten yang ditawarkan. Langkah-langkah ini menunjukkan bagaimana Zenius beradaptasi dengan kebutuhan pasar dan memanfaatkan peluang untuk meningkatkan distribusi produk edukasinya. Lalu yang ketiga, dalam hal promosi, Zenius menerapkan berbagai strategi pemasaran yang efektif untuk menarik perhatian pengguna baru dan mempertahankan loyalitas pelanggan atau pengguna lamanya. Perusahaan ini aktif dalam menggunakan sosial media sebagai alat promosi. Lalu, sosial medianya tersebut digunakan untuk menyebarkan informasi tentang produk baru dan program pembelajaran yang ditawarkan. Selain itu, Zenius juga mengandalkan hubungan masyarakat untuk membangun citra positif sebagai platform pendidikan yang inovatif dan dapat diandalkan. Dengan pendekatan ini, Zenius tidak hanya fokus pada penjualan,
tetapi juga berusaha membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Melalui strategi distribusi yang efisien dan promosi yang kreatif, Zenius terus berupaya untuk menjadi pemimpin dalam industri pendidikan digital di Indonesia. Masuk ke topik berikutnya, yaitu memotivasi karyawan. Zenius menghadapi tantangan signifikan dalam mempengaruhi motivasi karyawannya, terutama pada saat perusahaan mengumumkan penutupan operasional sementara pada awal tahun 2024. Dalam konteks teori motivasi seperti hierarki kebutuhan Maslow, kebutuhan akan keamanan sangat penting bagi karyawan yang terpaksa menghadapi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ketika Zenius melakukan PHK terhadap ratusan karyawan, dampak emosional dan psikologis dari keputusan tersebut dapat mengurangi motivasi dan loyalitas tim yang tersisa. Oleh karena itu, penting bagi manajemen untuk menerapkan strategi komunikasi yang transparan dan memberikan dukungan kepada karyawan untuk membantu mereka memahami situasi dan meredakan ketidakpastian yang mereka hadapi. Oh ya, untuk materi-materi ini, referensi materinya, saya ambil di buku dan sudah saya taruh di kanan bawah, yaitu kalau untuk, bagian topik memotivasi karyawan ini referensi materinya dari Motivating Employees. Masuk ke topik berikutnya, yaitu kenapa Zenius bangkrut atau penyebab Zenius bangkrut. Jadi, Zenius mengalami kebangkrutan dan menghentikan operasionalnya untuk sementara waktu pada awal tahun 2024 yang disebabkan oleh sejumlah tantangan operasional yang signifikan. Meskipun perusahaan ini telah beroperasi selama hampir 2 dekade dari tahun 2004 dan memiliki basis pengguna yang cukup besar, masalah keuangan dan operasional mulai tercium pada tahun atau sejak tahun 2022 ketika Zenius melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap lebih dari 200 karyawan. Langkah tersebut diambil sebagai respon terhadap kondisi makroekonomi yang sulit, yang memaksa perusahaan untuk melakukan konsolidasi dan sinergi proses bisnis untuk memastikan keberlanjutan Zenius. Meskipun begitu, eh, segala upaya sudah dilakukan, tantangan yang dihadapi Zenius tampaknya masih terlalu besar untuk diatasi, sehingga memaksa manajemen untuk menghentikan operasi secara sementara. Selain faktor internal, Zenius juga harus bersaing di pasar edtech yang semakin ketat dengan pemain lain, seperti contohnya Ruang Guru. Simpulan yang dapat saya ambil adalah Zenius telah menunjukkan perjalanan kompleks dalam menghadapi tantangan bisnis dan lingkungan ekonomi yang dinamis. Namun, keputusan untuk menghentikan operasionalnya sementara pada awal tahun 2024 menandakan bahwa perusahaan ini menghadapi tantangan yang lebih besar daripada yang diperkirakan. Meskipun telah berusaha untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan meningkatkan motivasi karyawan melalui komunikasi yang transparan, dampak dari keputusan sulit seperti PHK dapat mengurangi loyalitas dan semangat tim. Dengan demikian, perjalanan Zenius menggambarkan pentingnya manajemen yang responsif dan strategi yang tepat dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi serta perlunya inovasi berkelanjutan untuk tetap relevan di industri pendidikan digital. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.